Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang kita sama-sama muliakan orang tua kita Bapak Haji Aksa Mahmud, Ketua Dewan Ketua Pengurus Masjid atau DKM Masjid Sunda Kelapa, kemudian guru kita Kiai Haji Dr. Musli Abdul Karim yang sekaligus Ketua Mapadi, Pak Kiai Masya Allah Mubarak ya. Kemudian ada Pak Kiai Buya Kurtubi ya, Imam FPI Banten ya, dan dia salah seorang ulama, seorang kiai yang luar biasa di wilayah kita ini. Ada Pak Ustadz Muslim, Imam Muslihuddin ya, mohon maaf kalau salah namanya, betul ya, alhamdulillah. Ada Imam Juwaini ya, sugahnya betul, amin amin, insya Allah ya. Ini Imam Juwaini disebut juga dengan Imamul Haramain ya. Ya. Dan tadi protokol kita serta Bapak dan Ibu tokoh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Salam dari Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dan segenap pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat, kepada para pengurus Mapadi dan hadirin hadirat yang hadir pada acara hari ini. Pak Kiai Ma'ruf Amin berhalangan tidak bisa hadir dan meminta saya untuk menggantikan beliau. Tentu saja saya tidak bisa terlalu lama juga menyampaikan sambutan atau taujihat dari MUI, karena tadi guru-guru kita juga sudah menyampaikan tausiah yang sangat-sangat berharga dan sangat-sangat bermanfaat insya Allah. Saya hanya ingin mengatakan kepada kita semua, mari memperkuat, mempertebal rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab rasa syukur ini akan membawa kita kepada nikmat yang lebih banyak. Betul? Sekali lagi betul? Karena Allah SWT berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah tambah. Allah tambah nikmatnya ya. Jadi seperti itu. Mari kita selalu bersyukur, dan termasuk ibu-ibu tidak usah khawatir bilang, aduh Ustaz saya takut bersyukur atas suami saya ya. Dia nambah kebaikan ya, dia nambah sayangnya pada ibu, nambah rezeki dan seterusnya ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, banyak nikmat Allah pada kita Bu ya. Walaupun kondisi negeri kita, kondisi bangsa kita dalam banyak hal, dalam banyak keadaan juga cukup memprihatinkan, tapi di sana sini ada karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam kehidupan perpolitikan kita ya. Saya tidak memanjangkan, saya akan angkat dua contoh yang patut disyukuri. Dalam kondisi perpolitikan kita di awal-awal 2016 atau bahkan mulai dari akhir 2015, ada pesimisme dari umat Islam di Jakarta dan di Indonesia bahwa petahana Gubernur DKI tidak bisa dikalahkan. Dalam satu pertemuan kami di akhir 2015 di Hotel Sahid, kami undang tokoh-tokoh, banyak tokoh bangsa, tokoh umat. Rata-rata mereka pesimis, tidak ada calon yang bisa mengalahkan petahana, tidak ada lagi yang bisa mengalahkan uang mereka yang tidak berseri, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi alhamdulillah para ulama muda yang tergabung dalam MIUMI saat itu dan juga dari MUI itu tetap optimis, bekerja
ya untuk melawan, untuk menyiapkan calon menghadapi petahana yang dianggap sakti sesuai istilah Pak Profesor Yusril. Alhamdulillah begitu keluar 7 calon, ya, Prof. Sapri Samsudin, Jenderal Sapri Samsudin, Prof. Yusril, DLL, sampai kepada Pak Sandiaga Uno, baru muncul optimisme waktu itu. Oh, ternyata banyak calon dari kaum muslimin yang potensial untuk mengalahkan si petahana ini atau sang petahana yang belakangan nanti menjadi terdakwa penista Al-Quran. Bahkan bukan itu saja, orang mulai melihat begitu banyak calon. Ada Ibu Risma di Surabaya, ada Abzal Anas di Banyuwangi, ada Ridwan Kamil dan lain-lain sebagainya, banyak sekali. Termasuk ketika Pak Anies Baswedan tidak lagi di kabinet, tiba-tiba orang melirik ini salah satu sosok yang sangat potensi. Nah, tetapi walaupun sudah muncul calon-calon potensial dari kaum muslimin dan sudah ada optimisme, tetapi umumnya kaum muslimin masih merasa kurang kuat, ya. Apalagi survei-survei selalu menunjukkan bahwa petahana saat itu di atas 50%. Nah, di sini usaha yang dilakukan oleh tokoh-tokoh umat mendapatkan berkah dari Allah SWT. Tiba-tiba di ujung September 2016 Allah SWT buka kedok si petahana yang telah melakukan penistaan Quran beberapa kali, kembali dia ulangi di Pulau Seribu, dan ini menjadi awal daripada kemenangan kecil umat Islam menuju kemenangan besar 19 April insyaallah. Takbir. Kita semua sudah tahu kisahnya. Terjadi aksi bela Islam pertama, kedua, ketiga, dan ketiga tanggal 2 Desember 2016 sangat fenomenal. Mungkin dunia ini, ya, khususnya Indonesia, sudah sulit untuk menyaksikan aksi yang serupa di masa-masa yang akan datang. Kalau yang lalu belum pernah terjadi, belum ada sejarah di negara manapun di dunia ini aksi damai dengan jutaan umat Islam, dengan segala persatuan, kerapian, kebersihan mereka yang telah mengukir sejarah indah buat kita. Itu menjadi kemenangan kecil pertama ketika umat Islam mendapatkan keyakinan mereka bahwa kita bisa kalau kita bersatu. Sang petahana yang kemudian menjadi terdakwa penista Quran dianggap sakti, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Tapi ketika umat Islam bersatu dalam aksi-aksi itu, tidak ada kekuatan yang dapat mencegahnya. Dia yang dianggap sakti akhirnya duduk di kursi terdakwa, ya, walaupun belum ditahan. Tapi insya Allah kita optimis dia akan ditahan, dia akan dipenjara dengan hukuman yang seberat-beratnya. Amin. Dan subhanallah, thumma subhanallah, thumma subhanallah, kemenangan kecil di akhir 2016 bukan saja kita berhasil menyeret dia menjadi terdakwa, tetapi lebih daripada itu kita mendapatkan banyak manfaat dari Allah SWT. Persatuan, kemudian kesadaran perjuangan yang sangat besar, yang sangat kuat dari umat Islam, sehingga barangkali pihak-pihak yang melindungi penista Quran ini cukup menyesal mengapa mereka tidak cepat mentersangkakan dan menterdakwahkan si penista Al-Quran ini. Untuk selanjutnya saya akan menggunakan singkatan, terlalu panjang kalau si penista Al-Quran, jadi saya pakai si PA. Ya, setuju? Ya, si PA itu artinya si penista Al-Quran. Tapi kalau ada makna lain dalam bahasa Betawi, terserah bapak dan ibu. Ya. Bagaimana Pak Kiai Kurtubi, Kiai Muslimah, bapak orang tua kita, setuju? Ya. Jadi saya selanjutnya mengatakan si PA. Ya. Ya. Jadi mungkin mereka menyesal, loh, ini andaikan ditersangkakan lebih cepat tidak terjadi kekuatan begini. Dan kekuatan ini sekarang tidak ada yang bisa membendung, ya. Tidak ada lagi yang bisa membendung. Dia sudah menjadi gelombang dari generasi yang dinanti-nanti, ya. Seperti dalam nasyid, kan melangkah kaki dengan pasti, menerobos segala onak duri. Generasi baru yang telah dinanti
untuk keadilan hingga pertiwi gapai sejahtera. Oke, cukup ya. Ya, ini sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan semangat ini yang harus kita jaga, ini yang harus disyukuri, dipelihara. Dan cara memeliharanya adalah mari terus berjuang, mari terus bergerak, ya. Tapi terkontrol, karena perjuangan kita perjuangan yang konstitusional, ya. Tidak boleh keluar dari jalur, tidak boleh keluar dari undang-undang. Tapi yang penting jangan berhenti. Saya ingin tanya Bapak dan Ibu, apakah nikmat yang Allah berikan berupa semangat juang di akhir 2016 itu akan kita padamkan atau terus kita hidupkan? Dihidupkan? Setuju? Takbir. Dan kemenangan kedua, kemenangan kecil kedua yang Allah berikan pada kita, subhanallah, pada pilgub putaran pertama yang lalu. Ya. Ini sangat luar biasa. Bahkan mungkin di luar dugaan kita. Ya, sebelum terjadinya aksi-aksi bela Islam, ada pesimisme. Bahkan setelah itu, setelah tren yang cukup bagus bagi kita sempat menurun sedikit, karena ternyata mereka memanfaatkan sidang-sidang itu untuk kampanye, sidang-sidang itu untuk promosi. Tapi sekali lagi Allah SWT memberikan kita karunia kemenangan kecil yang kedua, di mana kemudian dia tidak bisa lolos memenangkan satu putaran pemilihan ini. Padahal mereka sangat bernafsu, didukung dengan uang, dengan kekuasaan. Karena itu pada pengumuman quick count di sore hari, mereka nampak sengsara, mereka tidak happy. Tidak seperti biasanya mereka mengakui quick count. Kali ini mereka bilang ini hanya hasil sementara. Bahkan mereka mengatakan ada kecurangan, ada penyimpangan di sana sini. Loh, orang ketawa. Kok yang punya kekuasaan mengeluh ada kecurangan? Yang harus mengeluh itu adalah yang tidak memegang kekuasaan. Betul? Betul? Ini kemenangan kecil yang kedua, ya. Dan ini insya Allah berikan pada kita bukan untuk meninabobokan kita. Jangan salah, bukan untuk kita tidur. Kita diberi kemenangan kecil untuk memberikan tambahan motivasi, menyempurnakan kemenangan ini menjadi kemenangan besar insya Allah 19 April. Tapi Allah siap menyempurnakan kemenangan ini? Siap. Sebab kalau ibu dan bapak tidak siap menyempurnakan kemenangan padahal bisa, itu bapak itu kata orang Arab orang yang paling tercela. Ya. Kata penyair Arab, walam Arab fi uyubin nasi aiban kanaqsil qadirin ala tamami. Ya. Saya belum melihat ada celaan, ada aib yang lebih parah pada manusia ini lebih daripada orang-orang yang mampu menyempurnakan amal, menyempurnakan suatu pekerjaan lalu dia sia-siakan, dia tidak sempurnakan. Itu aib. Sekali lagi saya tanya, siap menyempurnakan amal ini? Siap. Siap meraih kemenangan insya Allah? Siap. Tapi bagaimana kalau ada yang mengintimidasi kita? Lawan. Lawan. Bagaimana kalau ada yang menakut-nakuti kita? Lawan. Atau bilang saja tidak peduli, masa bodoh. Ya. Bagaimana kalau ada yang bujuk kita dengan uang? Masa bodoh. Ya. Tidak peduli. Ya. Kita akan terus berjuang. Ya. Tidak siap, tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena saat ini perjuangan kita besar. Kata orang tua kita Pak Aksa Mahmud, ini perjuangan hidup mati. Saya juga sering menyampaikan itu. Bahkan saya sudah sampaikan, ini seperti perang Baratayuda ini, ya. Walaupun tidak pakai senjata, tidak pakai senjata. Karena setiap perjuangan di setiap zaman ada senjata yang sesuai. Ya, senjata kita sekarang adalah senjata suara, bukan senjata senapan. Ya, kita siap berperang, perang Baratayuda dengan menggunakan senjata suara. Nah, kita insya Allah siap untuk melakukan ini dan tidak peduli ancaman, tidak peduli bujukan. Betul? Kenapa? Karena kita lawan penista Quran. Betul? Relakah ibu dan bapak, Jakarta ibu kota negeri kita tercinta, ibu kota negara Islam terbesar ini dipimpin oleh penista Quran? Rela? Tidak. Rela? Tidak. Nah, ini dengarkan penyair mengatakan,
apa? Apa lagi? Selagi hayat dikandung badan, takkan ku rela agama dinista. Balikan arus dan lalu ciptakan gelombang baru yang siap menerjang. Kobarkan semangat di dalam jiwa, enyahkan duka nestapa di dada, lantunkan munajat pada yang kuasa, teguhkan pilihanmu di jalannya. Takbir. Kita harus terus berjuang. Tapi kalau kita mau menang, kita harus bersatu. Bersatu, jangan lagi kita bercerai-berai. Maksudnya bersatu bukan pilih nomor 1 lagi, tidak ada itu. Bersatu memilih nomor 3. Ini kan kampanye. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah nikmat yang harus disyukuri. Disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya ingatkan, perjuangan kita perjuangan yang sesuai dengan zaman ini, yakni perjuangan melalui suara. Saya ingatkan, setiap zaman ada jenis perjuangan yang sesuai dengan zaman itu. Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi tukang-tukang sihir, maka diberikan mukjizat yang mirip dengan sihir. Betul? Mukjizat apa, Bu? Ya, jadi jangan bilang mukjizat sihir, bukan. Mirip dengan sihir. Tongkat dilemparkan jadi ular memakan sihir-sihir tukang sihir. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, kekuatan masyarakatnya, senjata mereka ada pada pengobatan. Maka Nabi Isa alaihissalam diberikan kemampuan mukjizat mengobati orang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Muhammad SAW juga demikian. Para penyair kaum Quraisy mengandalkan kekuatan syair mereka, turun mukjizat Quran yang mengalahkan syair-syair itu. Dan begitu pula dengan senjata-senjata lain yang mereka miliki. Hari ini saya ingin kembali mengingatkan ibu dan bapak, mudah-mudahan ini bisa disebarkan kepada seluruh kaum muslimin. Senjata yang paling sesuai untuk perjuangan zaman ini adalah senjata suara. Dan senjata suara ada 2. Satu, suara yang kita sampaikan, kita gelorakan, kita kumandangkan untuk memperjuangkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Dan alhamdulillah kita sudah memulai di akhir 2016 ya. Kita tidak akan berhenti terus menyuarakan kebenaran, menuntut penegakan keadilan, apalagi kepada mereka para durjana yang menista agama atau ingin menghancurkan negeri kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Setuju? Takbir. Allah Akbar. Dan senjata suara kedua adalah suara di bilik-bilik suara. Ya. Sekarang ini masuk di bilik suara untuk mencegah menangnya penista Quran dan memenangkan gubernur muslim adalah jihad yang paling penting di zaman kita ini. Jihad yang harus kita lakukan, jihad yang harus kita jalankan. Dan kalau berbicara jihad perjuangan, tentu tidak cukup kalau sekedar kita berjalan sendiri ke TPS. Ya, kalau itu mah ya kewajiban kita saja. Kalau jihad, setiap orang di sini bertekad minimal mengajak 10 orang ke TPS dan benar-benar memilih gubernur muslim. Setuju? Itu baru namanya jihad. Anak muda di saya bertanya nih, ya, terutama yang sudah punya, tidak usahlah, semuanya saja, ya, tidak usah yang punya apa? Punya hak suara, semuanya siap mengajak orang lain ke TPS? Siap? Siap ibu-ibu? Kita masih punya waktu, ya. Kami alhamdulillah baik melalui Gema Jakarta, Yumi, IKADI dan lain sebagainya, terus bekerja siang malam mengajak para dai, para ustadz, umat Islam untuk benar-benar menyempurnakan amal ini, benar-benar menyadarkan saudara-saudara kita umat Islam agar mereka melakukan mereka mengajak saudara-saudara lain untuk hadir di TPS dan memilih muslim. Perlu diketahui bahwa hari ini masih tinggi golput, walaupun alhamdulillah sejarah Jakarta
sudah terpecahkan. Sekarang tinggal 22%. Namun 22% itu hampir dipastikan itu kebanyakannya kaum muslimin. Maka mari bekerja keras, ajak mereka yang golput itu untuk datang dan memilih gubernur muslim insya Allah. Dan kita akan bersama-sama, kalau ini kita lakukan, kita akan bersama-sama tanggal 19 April takbir di seluruh Jakarta seolah-olah masuk Idul Fitri 1438 Hijriah. Takbir. Saya tanya Bapak dan Ibu, rindu nggak untuk takbir Maghrib 19 April? Rindu ya? Ini cita-cita kita. Tapi jangan sampai 19 April Maghrib berubah menjadi lautan tangisan. Betul? Jangan, sebab tangisan tidak akan merubah apapun. Tangisan tidak akan berpengaruh apapun. Seperti sultan terakhir di Andalus setelah 8 abad mereka menguasai Andalus, menguasai Eropa dengan keadilan, dengan kesejahteraan. Tapi datang musibah, kelalaian mereka di ujung dinasti mereka akhirnya dikuasai oleh musuh-musuh. Sultan terakhir ketika memandang Qasr Al-Hamra, ya, istana merah itu, sambil menangis, kata ibunya sama Sultan, jangan menangis seperti perempuan, ya, karena tangismu tidak akan bisa lagi merubah apapun, ya. Maka ibu dan bapak, daripada kita menangis di sana, mari kita meneteskan keringat sekarang ini, ya. Mari bertekad, lebih baik habis keringat kita sampai 19 April daripada kita kehabisan air mata di tanggal itu. Setuju? Setuju? Takbir. Saya kira ini saja, ya, sedikit tausiah mewakili Pak Kiai Maruf Amin, dan saya tutup dengan nasyid yang saya rubah sedikit untuk Jakarta, ya. Padukan hati, satukan langkah untuk demi kemenangan untuk Jakarta. Tegakkan hukum serta keadilan agar kegaduhan jadi kedamaian. Kobarkan semangat di dalam jiwa, enyahkan duka nestapa di dada, lantunkan munajat pada yang kuasa, teguhkan pilihanmu di jalannya, teguhkan pilihanmu di jalannya, teguhkan pada nomor 3.